Mengalahkan petarung 8 negara, dia adalah pahlawan kita. Pahlawan, 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 pahlawan. Aya yang terhebat. Kalian selamanya orang Xia, Huang Yu Dao milik kita. Su Qing, habis saja. Dulu menindas kita, merampas barang kita. Kak King, rebut kembali untuk kita. Para penonton, selanjutnya akan dipertandingkan. Su Qing melawan Gong Ben. Pemenang akan mendapatkan hak atas Huang Yu Dao. Permusuhan yang terpendam ratusan tahun, malam ini. Kita bertanding untuk menang, juga untuk hidup mati. Su Qing. Su Qing. Su Qing. Su Qing. Kalah dari Gong Ben, 30 juta. Milik Mew. Su Qing. Hitam merah, pertandingan dimulai. Su Qing. Aya. Su Qing. Bagus, Su Qing mendapatkan keunggulan mutlak. Mengalahkan Gong Ben, para penonton, momen bersejarah akan terjadi di depan kita. Su Qing mengalahkan Gong Ben. Merebut kembali Huang Yu Dao. Su Qing. Aya, kau kebanggan kami. Su Qing. Jangan ingin anakmu celaka. Lakukan seperti kata kedua Jiang. Lepaskan Gong Ben. Pertandingan kejam. Matilah orang Xia. Ini tidak mungkin, Kak King jelas hampir menang. Kok bisa jatuh lagi? Hahaha, ternyata 30 juta saja bisa menyuapmu, Su Qing. Kau tak layak berdiri di atas ring. Hahaha, tidak mungkin. Su Qing bukan orang seperti itu, apa katanya? Kak King. Kak King disuap, ini tidak mungkin. Kak King bangkit. Ayah cepat bangun. Su Qing berdiri. Ah. Pemenang, Gong Ben. Hahaha, 1 miliar. Satu pertandingan ini, masuk 1 miliar. Su Qing hebat sekali, hahaha. Su Qing. Kau ternyata main curang, malah kalah sama orang begini, kau jahat. Bajingan, pengkhianat jahat. Ayah, kenapa kamu bertinju curang?
Kenapa kamu mau jadi orang jahat? Kak King, semuanya sudah siap. Jiang Hao yang memanipulasi pertandingan, bersekongkol dengan musuh luar. Kali ini, kita tidak cuma mau menang. Kita juga mau hancurkan reputasinya selamanya. Kak King, Xiao Yun memang masih salah paham sama kamu. Tapi dia berlatih tinju setiap hari, cuma mau membersihkan aib untukmu. Anak Xiao Yun ini sudah dewasa. Kekli, anak orang yang tinju curang juga mau bersaing dapatkan kuota sama kamu? Jangan pakai dalam lagi nanti. Terasa tidak nyaman saat dipakai. Semua orang bilang kamu yang nomor 1, ayo bertarung. Anak uang badan, apa hak kamu ikut pertandingan? Ingin mengharamkan nama negara? Bukannya kamu suka uang? Ini, ambil. Ayahmu demi uang, mau jadi anjing untuk orang macam itu. Kalau aku yang berdiri di atas ring, aku tidak akan pernah menyerah. Cuma orang lemah yang banyak teriak. Tantangan juara tinju butuh kekuatan asli. Bukan lo. Kalau gitu, tunjukin sama aku dong kekuatanmu. Pengecut. Ribat APA. Pelede. Tidak berlatih tinju dengan baik, mau ngaco apa? Pelatih. Siyun. Kamu berlatih dengan bagus, sekarang seluruh kota Yun. Tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Terima kasih pelatih. Kali ini tantangan juara tinju aku pasti akan. Tidak usah, kuota untuk ikut pertandingan aku sudah putuskan. Berikan uang Gali. Apa yang kamu katakan? Aku katakan biar Wang Gali yang ikut pertandingan. Tidak mengerti ya? Apa alasannya? Dia cuma orang yang ngomong kosong cuma tampang doang. Terus kamu? Ayahmu kan orang yang tinju curang, kalah sama orang macam itu. Beijing Gan. Apa hak dia yang wakili kita ikut pertandingannya, Suyun? Sudah kubilang, kamu tidak dapat kesempatan. Kembali aja sama ayahmu yang Guosong yang cacat, jual nasi goreng telur sana. Pelatih. Aku latih keras 10 tahun cuma buat pertandingan tinju kali ini. Kau tidak boleh memperlakukanku seperti ini tidak adil. Adil? Kamu masih berani bicara soal keadilan padaku? Di mana orang-orang yang percaya ayahmu? Mereka mendukung ayahmu. Mereka mendukung Dacia, tapi akhirnya bangkrut total. Apakah itu salah mereka? Kamu masih berani bicara soal keadilan padaku? Dia adalah dia, aku adalah aku. Cayam. Pelatih. Kau tidak boleh karena salah dia, lalu mengambil kesempatan yang seharusnya. Milikku dan berikan ke orang lain. Kesempatan itu disimpan untuk orang seperti Wang Dali, yang ingin mengharumkan nama negara, bukanmu. Kamu tidak pantas. Siapa yang bilang anakku tidak pantas? Jangan berdebat dengan mereka. Ayo makan. Sudah berapa kali ku bilang, jangan cari aku. Masih tidak cukup malu apa? Kamu cuma bisa melakukan hal-hal yang tidak berguna ini. Siyun. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Patahkan kakinya. Lalu putus hubungan ayah,
dan anak dengannya. Kenapa tidak sanggup ya? Bukankah kau bilang kamu sudah bersiap selama 10 tahun? Untuk pertandingan ini, Pelatih. Ganti syaratnya, aku pasti bisa melakukannya. orang tua brengsek. Anakmu tidak tega, tapi aku tidak akan memanjakanmu. Jangan pikir tidak ada yang tahu, kalian berdua ayah dan anak sama-sama bajingan. Lepaskan dia. Tidak tahan lihat aku menyakiti orang tua ini ya? Aku memang mengerjainya, apa yang bisa kau lakukan padaku? Siyeon. Aku sudah memberimu kesempatan, putuskan sendiri. Patahkan kakinya, lalu putus hubungan ayah dan anak dengannya. Baru aku percaya kamu bukan bajingan. Suyun, ayo serang. Kamu sekarang sudah sepengecut ini ya? Di mana harga diri petinju? Balaslah. Pria sejati tidak perlu nekat pada saat ini. Kau benar-benar berani sekali nih, bertarung curang kalah sama orang seperti ini. Kau tahu berapa banyak cemoohan yang aku terima selama 10 tahun ini? Aku sekarang tidak punya satu teman pun, semua karena kau. Aku sangat berharap semua ini tidak nyata. Kau masih menjadi pahlawan besar yang aku kagumi dulu. Xiao Yun. Aku tahu tahun-tahun ini kamu banyak mendapatkan kesulitan. Tapi ada hal yang harus aku lakukan. Apa uang sepenting itu? Apakah demi uang, kau bisa melakukan apapun? Bahkan kehilangan aku sebagai anakmu? Jika patahkan kaki ayah bisa membuat hatimu merasa lebih baik. Ayah rela patah satu kaki lagi. Suking, kau anggap aku tak ada apa-apa, ya? Patahin kakimu buat dapat tiket lomba, kau bisa. Jual nurani jadi bajingan, tapi aku bukan binatang. Dasar sampah, urusan gini aja gagal. Aku bantuin. Sejelek-jeleknya dia, bukan giliranmu buat menghinanya. Hahaha, kasih sayang ayah anak beneran ya. Siyeon. Barusan teriak-teriak bilang dia, kamu. Giliran serius. Langsung ciut. Xiao Yun. Diam. Pelatih. Aku mohon kasih kesempatan, pasti aku menang buat bangsa. Anak bajingan, nggak bisa dipercaya. Patahin kakinya, buktiin ke aku. Aku bertinju bukan buat buktiin diri kuat. Aku mau kasih tahu semua orang, utang ayah anak yang bayar. Dosanya aku tanggung, aibnya aku yang hapus. Apa katamu? Utang ayah anak bayar? Dulu aku kalah 100 juta, mau bayar pakai apa? Hey Kistrama, pakai nyawamu? Feng Zhen. Kalau aku patahin satu kaki, kau kasih anakku satu kesempatan? Gitu doa nakutin siapa? Coba hantam. Ingat janjimu. Ayah. Gila bener. Feng Zhen. Anakku. Bisa ikut lomba sekarang, kan? Lao Su. Oak, kau memang kejam. Suyun, di-challenge jadi cadangan, anterin teh dan air. Layanin Wang Dali baik-baik. Humph. Nak. Ayo. Pulang. Jangan pakai kasihan buat minta simpati.
Harga diri direbut dengan tinju. Bukan dikasih orang. Lupa? Ini yang kau ajarin aku. Kaki ayah, Jangan sebut dia di depanku. sebenarnya ayah sangat peduli sama kamu. Aku tidak butuh perhatiannya. Sejak dia bertaruh tinju palsu dan menjual kehormatan. Saat dia kehilangan semangat pemberani, aku sudah tidak butuh dia lagi. Tidak akan pernah butuh. Rendahkan suaramu, jangan sampai ayah dengar. Dengar pun apa yang terjadi. Dia memang pantas mendapatkannya. Salju menekan cabang pohon hingga rendah, meskipun rendah tidak jatuh ke lumpur. Begitu matahari terbit esok hari, tetap tinggi sejajar langit. Selamat kepada atlet Datia, Wang Dali. Dia telah mengalahkan atlet dari 8 negara. Dia adalah pahlawan kita, pahlawan. Pahlawan. Apakah semuanya sudah siap? Semuanya siap, kemenangan akhir hanya milik kita. Pahlawan, adegan yang sangat familiar, bersemangatlah dan berteriaklah. Selanjutnya adalah pertarungan pamungkas kita. Menjadi layanan untukku adalah kehormatanmu. Lihat baik-baik, aku Wang Dali. Akan menjadi pahlawan baru Desha, orang Desha. Kalian akan selalu terinjak di bawah kakiku. Hahaha. Jangan meremehkannya, orang ini tidak mudah, hanya kau dan ayahmu. Orang sampah sepertimu yang takut pada orang seperti dia, buka mata anjingmu lebar-lebar. Lihat dengan jelas, aku Wang Dali. Bagaimana Kara menampas Marika Semua? Dia bertubuh pendek, setelah turun lapangan jaga jarak dengannya. Manfaatkan keunggulan tinggimu. Apa, aku masih butuh kau yang mengajariku? Pertandingan ini bukan cuma kehormatanmu pribadi, ini juga menyangkut muka 1,4 miliar orang Datia. Aku sudah meneliti. Kelemahannya adalah, Sudahlah, percaya padamu bajingan ini, lebih baik aku percaya pada seekor anjing. Kalahkan orang itu. Juara tinju. Juara tinju. Pertandingan dimulai. Menyerah. Kami menyerah. Kami sudah menyerah. Lanjutkan. Inikah petinju nomor 1 Datia kalian? Sampah. Hahaha. Sekarang, merangkak di bawah selangkanganku, aku akan memaafkanmu. Jangan pernah bermimpi. Ya. Kau merangkak atau tidak? Ya. Aku merangkak. Wang Dali jangan merangkak.
Orang Datia harus punya integritas. Yu King, lihat anjing ini. Apa tidak mirip dirimu dulu? Hahaha. Aku. Bisakah aku pergi sekarang? Kalemahan adalah dosa besarmu. Orang Desha tidak pantas mina war sirat. Hahaha. Jangan. Masih ada siapa lagi? Hahaha. Aku yang akan maju. Siapa anak ini? Dia adalah anak Suking. Oh, ternyata anak anjing tua itu. Semuanya adalah bencana. Baik. Siyun, kamu turun. Orang Dacia bukan lawan mereka. Jadi kamu adalah Suyun. Dulu ayahmu di tempat ini oleh guruku. Dihajar sampai seperti anjing mati. Hari ini, aku akan menjadikanmu seperti anak anjing. Hahaha. Sudah 10 tahun. Aku menunggu hari ini, sudah menunggu 10 tahun penuh. Aib ayahku, akan kubersihkan dengan nyawamu. Suyun, anak Sucing, anak bajingan. Curang kau. Pasti penitiman lagi. Kamu tidak bisa mewakili kami, orang Daxia. Dia adalah dia, aku adalah aku. Hari ini, meski aku mati, aku akan bawa dia sebagai gantinya. Dulu demi sedikit uang, kau mengabaikan benar salah, berkhianat pada negara. Tapi aku tidak akan hidup memalukan. Feng Chen, hari ini kamu pasti mati. Kaisar turun pun tidak bisa selamatkanmu. Aku yang bilang. Kalian siapa? Lepaskan aku. Kalian siapa? Bos Jiang, istri Suyun. Sudah ada di tangan kami. Orang Daxia, hanya yang lemah yang menggonggong. Tinju, itu soal kemampuan. Hahaha. Bagus, penghinaan 10 tahun, akhirnya akan terhapus. Hajar! Pukul mati dia. 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 Ya, bilang. Siapa babi? Siyun, kenal? Baru saja kulepas dari tubuh istrimu. Kalau kamu tidak mau istrimu celaka, kalahkan saja aku. Ya. Ya, Ini kenapa? Suyun juga pengkhianat? Hahaha. Di wilayahku masih mau menang? Mimpi di siang bolong. Hahaha. Siu Cheng, anjing memang tidak bisa berhenti makan tai. Lihat anakmu, mirip sekali denganmu. Kamu menjual negara demi kehormatan. Apakah kamu tidak memiliki martabat sebagai orang Daya sama sekali? Orang Daya? 15 tahun yang lalu, aku sudah membelot ke mereka. Aku bukan salah satu dari kalian.
Orang Daya yang hina. Orang jahat ternyata lebih membenci daripada musuh. Yang menang adalah rajanya. Anjing tidak bisa mengalahkan manusia. Hahaha. Suyun bisa menang, bagus. Kalau gitu kita lihat saja nanti. Tenang saja. Sudah kukatakan. Xiao Yun akan menang. Dulu, apakah kamu juga diancam? Ternyata kamu bukan lakukan ini demi uang. Tapi demi aku. Ayah. Aku salah menuduhmu. Suyun, apa yang kamu lakukan? Kamu pengecut. Jangan ikuti ayahmu jadi orang jahat. Suyun, bangunlah. Bangun dan kalahkan dia. Penkan. Sekarang merangkak keluar dari bawah selangkanganku. Merangkak ke sini. Penkan. Suyun, pikirkan baik-baik. Apakah kamu mau pilih keluarga? Atau pertahankan martabat Daya? Penkan. Cepatlah. Penkan. Suamiku, Nak. Pergilah. Ya. Ya. Pukul dia sampai mati. Pukulan bagus. Pria sejati, lawan dia. Pana dia. Suyun, pukulanmu bagus. Pana dia. Pukulan ini. Untuk ayahku. Pukulan ini. Untuk diriku sendiri. Pukulan ini. Untuk 300.000 pahlawan Daya. Siapa yang mengganggu wilayah Daya, tidak akan pernah kami maafkan. Ya. Bahkan seorang wanita pun tidak bisa kamu jaga, bukannya kamu jago bertarung? Bangun. Berpura-pura mati ya? Hutang ayahku, kamu belum lunasi semuanya. Menang. Kita menang. Suyun kerja bagus. Ini baru orang Daya kita. Menang. Kita menang. Wah, Suyun malah mematahkan kakinya. Jika bangsa asing menyelidiki masalah ini, akan timbul perselisihan. Betapa impulsifnya. Persetan dengan perselisihan. Kamu sudah terlalu lama berlutut. Tidak bisa berdiri lagi kan? Presiden Jiang, jika kita kalah dalam pertandingan ini,
Kerugian kita akan melebihi 2 miliar. Hah? Uangku tidak semudah itu untuk diambil. Kak King, Xiao Yun menang. Masih terlalu dini untuk bilang menang. Wait, cepat umumkan hasil pertandingan. Kemenangan sudah jelas. Apa yang kamu ragu-ragukan? Benar, cepatlah. Saya nyatakan pemenangnya adalah Suyun. Ya, menang. Menang. Tunggu sebentar. Siapa bilang dia menang? Apa yang kamu lakukan? Feng Chen sudah terkalahkan karena dia adalah badut yang curang. Siapa kamu? Perani Beraninya fitnah pahlawan kita. Para penonton, pria ini adalah penyelenggara turnamen juara tinju kali ini. Tuan Zhanghao. Apakah berarti ada hal busuk yang tidak diketahui orang di sini? Suyun memakai stimulan. Itu tidak mungkin. Kami tidak percaya. Jiang, kamu omong kosong. Jika hari ini kamu tidak tunjukkan bukti, jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Bukti. Hihihihi. Aku adalah penyelenggara pertandingan tinju ini, dari keluarga terkemuka nomor 1 di kota Yun. Menurut kalian, dengan statusku, apakah perlu menfitnah petinju kecil seperti dia? Oh benar. Jiang Hao adalah kepala keluarga Jiang. Dia tidak mungkin berbohong. Apakah berarti dia benar-benar memakai stimulan? Aku tidak. Ini fitnah. Suyun, Presiden Jiang adalah orang dari kota Yunyang. Sangat terkenal. Sedangkan kamu hanya sampah dari lapisan bawah. Apakah kamu pantas untuk difitnah? Anak muda, aku tahu kamu tidak terima. TAPI. Sebelum pertandingan, semua peserta harus melakukan tes urin. Tuan-tuan, ini adalah buktinya. Hey, Presiden Jiang. Hasil tes urin menunjukkan positif. Bukti sudah jelas, Suyun memang memakai stimulan. Tidak mungkin. Bukti ini palsu. Bahkan jika itu palsu, apa yang bisa kamu lakukan? Kamu masih terlalu muda untuk melawan saya. Jiang Hao, kamu bajingan. Lehate. Dia mau membunuh untuk menutupi mulutku. Saya nyatakan. Suyun. Mengonsumsi obat terlarang dalam pertandingan, diskualifikasi. Pertarungan ini. Pemenangnya adalah pemenang, Feng Chen. Saya protes. Saya mau cek rekaman. Saya tidak minum doping. Berani tidak tunjukkan rekamannya? Oh, hitam di atas putih, tertulis jelas. Kamu masih berani minta cek rekaman? Membela kehormatan negara, menyangkut martabat Dasia, mana boleh sembarangan. Hahaha. Naga melahirkan naga. Tikus melahirkan tikus. Kamu, Hadirin sekalian, Ayah Suyun adalah Suking dulu. Yang memelsukan pertandingan, memelukan. Turun. Saya tidak bersalah. Dia bohong. Sampai mati masih keras kepala. Baik, putar rekamannya. Minum ini, pasti saya bisa kalahkan Feng Chen. Menjadi juara. Tidak, ini rekayasa. Saya tidak pernah bilang itu. Dasar muka cibol. Masih meniru ayahmu menipu. Kira kami semua bodoh? Turan. Pergi. Ayah. Dulu, apakah ayah juga difitnah? Dipersalahkan oleh rakyat? Kenapa tinju tidak bisa murni saja? Pertanyaan bagus. Su Ching. Dulu kalau bukan karena kamu pakai cara licik, Wong Ben mana mungkin menang dari saya? Orang yang pernah saya kalahkan berani bicara besar? Saya kasih kesempatan. Jelu kakimu saya petakan. Kalau tidak terima, ayo bertarung lagi. Sungguh keterlaluan. Menindas orang lumpuh yang tidak bisa berdiri. Hahaha, Su Ching. Bukannya kamu mulia? Bukannya demi membela negara? Sekarang kesempatannya datang. Ao Meiju, orang Dasia rendahan. Lukai mirip saya. Kalau kamu tidak berani, kamu dan juga kamu akan seperti dia. Langkahi saya. Langkahi saja. Hasilnya tidak akan berubah. Pahlawan Dasia? Penjahat. Terlalu berlebihan.
Aku. Aku ingin tembak dia. Aku yang maju. Aku yang lawan kamu. Semua diam. Muridmu aku yang pukul. Mau balas dendam untuknya? Ayo. Anak yang berbakati. Su Ching. Dasar pencekat. Sendiri takut maju. Suruh anak mati. Humph. Kak King, Xiao Yun dia. Jangan khawatir, ada aku di sini. Hahaha, si lumpuh masih sombong bagus. Kalau begitu, lihat baik-baik anakmu. Bagaimana dipukuli sampai mati. Para penonton, setelah bertahun-tahun, sang juara tinju bertarung lagi. Mari kita saksikan. Anak kecil yang masih bau kencur, aku kasih 3 serangan. Aku kalah, Suyun. Aku pertaruhkan seluruh hartaku, bunuh dia. Suyun. 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 Eh. Lagi garuk-garuk ya? Pukulan lembek, bahkan kalah sama mereka. Xiao Yun. Kak King, bagaimana kalau kita turun tangan saja? Ring punya aturannya sendiri. Setelah naik ring, ada pemenang dan yang kalah, juga hidup dan mati. Teriak? Tadi kan teriaknya heboh? Kalian semua cuma bisa menggonggong. Orang Daxia. Triple A. Pelatih, kamu bukan lawannya, jangan cari mati. Suyun. Aku selalu salah paham tentangmu. Kamu dan ayahmu. Bukan bajingan, tapi pahlawan Daxia. Aku latihan tinju. Juga untuk membanggakan negara. HMPH, ada lagi yang mau mati. A. Triple A. Sudah tua, masih kalah sama murid sampahmu ini. Si pengecut, giliranmu. Ini, Astega, Su Ching. Su King ternyata berdiri. Ayah, kakimu. Su King, kau tidak lumpuh? Hah, kenapa? Terkejut? Tidak mungkin. 10 tahun lalu tulang kakimu diinjak Pak Miyamoto. Cari orang jahat Tasya. Seluruh Daxia, tak ada yang berani mengobati. Bagaimana mungkin kau tidak APA? Kalau tidak begitu, kamu berani sekali memperlihatkan kelemahanmu dengan begitu seenaknya. Orang Daxia yang begitu angkuh, menahan sakit naik ke panggung. Sakit sekali kan? Oh iya. Kamu pasti sedang memaksakan diri. Tuan Su Ching Gongban. Dia adalah petarung pertama mereka. Kalau kamu terus berpura-pura seperti ini, hanya akan membuat dirimu semakin memalukan. Siap-siaplah untuk mati. Su Ching. 10 tahun lalu sudah dipukuli sampai cacat. Kali ini masih memaksakan diri naik panggung. Mungkin bisa tewas dengan 1 pukulan. Su King. Tinju takut pada yang muda. Bahkan aku saja bukan lawannya. Untuk apa kamu naik? Chuan Gongban. Dia pasti ingin menipumu untuk menyelamatkan anaknya. Apakah ini tipuan? Coba saja tahu jawabannya. Ayah, kamu bisa. Xiao Yun. Kamu punya hati yang tak kenal takut. Ini bagus. Suatu hari nanti, kamu akan berdiri di puncak tertinggi. Tapi sekarang, kamu masih muda. Hal selanjutnya, serahkan padaku. Tuanku, Su Ching bertindak. Hebat. Setelah menderita 10 tahun, akhirnya dia bertindak. Siapkan mobil ke arena. Kali ini, pastikan untuk menangkap mereka semua. Jangan berpura-pura lagi. Kamu cuma orang cacat. Iya, 10 tahun lalu tulang kakimu sudah hancur total.
Sekarang, apakah sama seperti anakmu? Harus minum obat dulu baru bisa naik panggung? Cepat mengaku kalah saja. Mengaku kalah. Sekarang negara Dacia kami makmur, rakyat hidup damai. Tapi selalu ada orang-orang kecil yang ingin merusak fondasi Dacia kami. Menghalangi keberuntungan kami. Suking, di antaranya ada beberapa keluarga bangsawan yang menggunakan pedagang untuk mengkhianati kami. Hubungan mereka saling terkait dan rumit. Tuanku, apa yang perlu kulakukan? Khusus kuberikanmu satu lencana naga. Harap kamu memancing ular keluar dari sarangnya. Tangkap mereka semua. Cabut sampai ke akarnya. Siap. Hahaha. Bagaimana? Ohangnya sudah terbongkar. Kau takut kan? Sudah terlambat mau pergi sekarang, menunjukkan kekerasan padaku tidak ada gunanya, kalau punya keberanian. Bertarunglah dengan Tuan Gongben. Orang sampah yang tidak berguna. Giliranmu tidak untuk bicara sembarangan di sini. Pergi. Karena kekuatanmu sudah pulih. Mari seranglah sekuatnya. Yang dicari oleh tuan negara bukan kedua orang sampah ini. Kita mau menangkap ikan besarnya. Seniwa orang melahakan? Pahlawan dataran besar kalian. Diam saja, hahaha Suking. Hei, bukannya kau ingin aku membayar harganya? Sekarang ini tidak perlu pakai tanggon. APA pakai mulut? Kalau kau tidak berani merangkak melewati celanaku, aku bisa mempertimbangkan. Memberimu jalan untuk bertahan hidup. Kalau penakut katakan saja, aku tidak akan menertawakanmu. Penakut? Dia itu siapa sih? Hahaha. Jangan cuma pandai bicara doang. Semua orang di bawah panggung sedang menunggumu merangkak melewati celanaku loh. Hahaha Suching. Kalau kau sudah pulih kekuatannya, seranglah sekarang. Ayah. Bunuh dia. Karena kau sendiri yang ingin mati, aku akan penuhi permintaanmu. Kau bercanda ya? Ini adalah serangan terkuatmu? Hahaha kau memang benar-benar tidak punya kekuatan sama sekali loh Suking. Hei, trik apa lagi yang kau punya? Keluarkan semuanya. Ada pepatah lama di dataran besar. Biarkan peluru terbang sebentar. Jangan selalu bicara tentang dataran besar. Aku sekarang adalah salah satu dari mereka. Bagus. Kalau kalian tidak percaya, bagaimana kalau kita bertaruh? Bertaruh? Kau orang penakut, apa yang bisa kau pertaruhkan denganku? Bertaruhkan nyawa anakmu dong. Aku akan bertaruhkan nyawaku dan anakku dengan kalian. Hahaha bagus. Bertaruhkan nyawa kalian berdua ayah dan anak. Bagaimana Tuan Gongben? Sudah kehilangan kekuatan masih sepercaya diri ini, sungguh membuat saya terkejut. Bagus. Aku akan terima taruhanmu. Siapa lagi yang mau ikut bertaruh? Hahaha, aku juga ikut. Aku percaya APA yang dagitakin kecuajang. Pukulanmu tadi itu, bahkan seekor lalat pun tidak bisa mati. Hahaha, aku bertaruh kamu benar-benar sampah. Hahaha. Karena kalian semua sudah masuk permainan, maka kalian satu kelompok. Cukup Suking. Taruhan sudah ditetapkan. Mari mulai. Lalu apa taruhanmu? Kami taruhkan nyawa kami. Kalian berdua taruhkan apa? Jika kamu berani menyakitiku sedikit pun, aku akan bersujud meminta maaf. Keluar dari ring tinju dan meninggalkan Dacia. Itu tidak cukup. Taruhkan dirimu dan nyawamu. Bagaimana? Apa alasannya? Kamu orang penakut sampah, apa hakmu? Bertaruh nyawa dengan kami? Apa? Ini? Takut? Aku terima taruhan. Karena kamu mau main besar, kenapa kita tidak ikut main? Jiang Hao, menurutmu aku akan kalah? Tidak. Keluarkan semua kemampuanmu. Tidak perlu. Taruhan sudah selesai. Ahahaha, persis seperti yang kita duga. Suking, kamu sama sekali tidak berani bertarung. Kamu menakut-nakuti orang dengan taruhan apa? Semuanya dengarkan? Pahlawan kalian menyerah tanpa bertarung. Inilah Dacia kamu. Orang yang kalah adalahmu. Sungguh lelucon. Kamu bahkan tidak menyentuhku, bagaimana aku bisa kalah? Pukulan tadi, aku sudah menggetarkan dan melukai organ dalammu. Coba kamu jalan 5 langkah saja. Jika tidak berani, menyerah saja. Orang-orangan kecil kekaisaran memang penakut sejak dulu. Orang-orangan kecil kekaisaran, cepat keluar dari Dacia. Siapa bilang aku tidak berani? Hari ini, aku akan membuat kalian orang-orang Dacia menyerah sepenuhnya.
Hahaha, kalian semua lihat kan? Aku tidak terluka sama sekali. Kalian hanya bisa gertak sambal, Suking. Masih apa yang bisa kamu katakan? Aku sarankan kamu cepat berlutut. Minta maaf kepada Tuan Gongben mereka. Masih tersisa 3 langkah. Jika kamu berani, ayo jalan. Bukan cuma 3 langkah, 10 langkah juga apa masalahnya? Ha, Gongben, langkah keempat sudah dilakukan. Masih kurang 1 langkah ini? Kakak King, 5 langkah, berarti tidak akan ada yang lebih. Tidak akan ada yang kurang. Kalau kamu takut, menyerahlah. menyerah, menyerah. Matilah. Kamu kalah. Taruhan selesai. Tuan Miyamoto, Tuan Miyamoto. Sudah 10 tahun. Ikan-ikan kecil di depan sudah dihabisi. Waktunya ikan besar di belakang. Untuk bertindak. Yang mulia gubernur, mereka berdua kalah. Kalau begitu, ganti anjingnya. Aktifkan Xiao Tiansu. Pana dia. Daxia akan menjadi milik kita. Siap, Gongben. Miyamoto, kamu buka matamu. Dia jelas sudah kehilangan semua ilmu bela dirinya. Bagaimana bisa kamu kalah? Bagaimana mungkin kamu kalah? Miyamoto, kamu adalah pendekar nomor 1 kekaisaran. Apa yang sebenarnya terjadi? Ah, dia. Dia apa dia? Bicara. Aku, sampah tak berguna. Jiang Hao. Berlutut dan mati. Kalah lagi kenapa? Aku tetap tidak mengaku. Mau apa kamu? Kamu licik. Aku. Jiang Hao, kemarahan masa sulit dilawan. Lebih baik kamu mengaku kejahatanmu sekarang. Mengkokula. Hahaha. Aku tetap tidak mengaku. Mau apa kamu? Hampir semua orang di sini tahu. Teras kenapa? Aku adalah orang berkuasa. Orang atas. Tidak lama lagi, semua orang di Asia akan tahu. Kalian, ayah dan anak keluarga Su, diblokir selamanya. Jiang Hao, oh Jiang Hao. Kamu pikir kamu bisa menutupi langit dengan 1 tangan seperti 10 tahun lalu? Ha. Kapanpun itu. Keluarga bangsawan adalah kekuasaan. Dan kalian, Jiang Hao. Yang kamu andalkan, bukankah hanya bangsawan Shangjing di belakangmu? Kali ini, aku ingin lihat. Apakah mereka berani menyelamatkanmu? ha. Ruowan. 3 menit. Saya ingin melihat berita kebangkrutan keluarga Jiang. Baik, Hahaha. Ini adalah lelucon terbaik yang saya dengar selama bertahun-tahun. Keluarga Jiang saya, akumulasi 100 tahun, fondasinya kokoh. Bahkan keluarga bangsawan teratas pun tidak berani mengeluarkan kata-kata bahwa keluarga Jiang akan bangkrut dalam 3 menit. Kamu pikir kamu siapa? Siapa saya? Nanti kamu akan tahu. Hei, bilang gemuk malah pamer. Ayah, kamu yakin? Xiao Yun percaya ayahmu. keluarga Jiang, mulai sekarang tidak akan ada lagi. Jangan pura-pura, meskipun kamu menyembunyikan kekuatanmu. Apa? Masih bisa lebih kuat dari keluarga Xiao, keluarga nomor 1 di Xia? Itu adalah sandaran besar saya. Keluarga nomor 1, Xiao Tianche. Takjong Pirek, proyek pinggiran kota barat kami. Dipaksa dihentikan oleh Inspektorat Agung Xia, pejabat terkait. Semua dibawa pergi. APA. Jiang Hao. Masih meragukan kekuatan saya? Kamu. Keluarga Jiang kami, usaha besar dan harta melimpah. Ini cuma proyek kecil, tidak bisa menggoyahkan fondasi kami. Tidak akan menyerah sampai lihat peti mati. Ada APA, Pak Jiang, mitra kerja kami, meminta pembatalan semua kontrak dan bank-bank besar menagih hutang. Rantai dana kami juga putus. Pak Jiang, saham kami anjlok. Pak Jiang, semua aset Anda dibekukan. Jiang Hao. Sekarang pasrahkan? Kamu pikir kamu menang? Meskipun kamu membuat keluarga Jiang bangkrut, lalu apa? Cuma satu kata dari orang di belakang saya, tidak lama lagi. Keluarga Jiang saya bisa kembali ke kejayaan masa lalu.
Dan semua ini masih ada di tangan saya kendalikan. Ketika saya menyebarkan berita ini, orang-orang itu masih akan mempercayai saya sepenuhnya. Arena tinju besar sia, karena orang brengsek seperti kamu. Jadi kacau balau. Kamu pikir cuma saya? Dari atas ke bawah. Siapa yang tidak terima uang saya? Kamu? Cacing negara, bunuh saja. HMPH, Jiang Hao. Kau hari ini harus mengaku semua kejahatanmu dan orang di belakangmu. Semua harus kau bebaskan. Kalau begitu, kami bisa. Kau usah ragu. Aku memang tidak akan memberitahumu. Mau kau apakan aku? Jiang Hao. Sudah sampai saat ini, kau masih mau menutupi orang di belakangmu? Masih bertahan? Hahaha, Su King, kau sudah bersabar selama bertahun-tahun ini. Aku meremehkanmu. Kalau kau ingin mati, maka aku akan kabulkan keinginanmu. Baik. Kalau begitu, aku ingin lihat orang-orang di belakangmu ini. Sebenarnya siapa sih? Bagus. Nanti jangan sampai kau terkejut sampai mulutmu menganga. Wang Deli. Mari berkenalan lagi, keluarga pertama di Dacia. Xiao Tian Ci. Kepala keluarga Su ayah dan anak sangat sombong, tolong beri mereka hukuman. Pergi. Sampah yang tidak berguna. Su Qing, tidak menyangkakan, ternyata aku. Tidak terduga? Tidak mengejutkan? Kau selama ini bersembunyi di klub tinju ya? 10 tahun ini, selalu ada orang yang melawan kami. Semua petunjuk mengarah padamu. Su Qing. Jadi selama ini, kau selalu menindas Xiao Yun kami hanya untuk mencoba memancingku bertindak, kan? Wang Dali, dasar bajingan. Betul, aku memang bajingan. Barusan aku mewakili petarung Dacia. Bukankah tujuannya untuk menghina kalian, mematahkan tulang punggung kalian? Aku akan membunuhmu. Mau membunuhku? Jangan buru-buru. Aku bunuh satu dulu. Datang. Seret Jiang Hao Kelur Untuku. Kepala keluarga, kau tidak bisa membunuhku, kepala keluarga. Su Qing, Bukan. Kak Ching, tolong selamatkan aku bukan manusia, aku penuh dosa. Kumohon jangan biarkan dia membawaku pergi, lihatlah kita sama-sama. Orang Dacia. Bukankah kau bilang padaku, kau sudah lama menjadi anjing mereka? Tidak, aku punya bukti. Bisa menuduhnya. Su King, 10 tahun ini, kau dengan sengaja merencanakan. Cuma untuk mencari aku? Iya. Tapi aku benar-benar tidak menyangka. Kekuatan di balik penjahat besar Jiang Hao ternyata adalah keluarga Xiao kalian. Tapi, apa gunanya setelah menemukannya? Hanya dengan menghasut orang-orang ini. Untuk menghukum kami? Ikan sudah mulai memakan umpan, kau pikir kau bisa menutupi segalanya dengan tanganmu? Negeri Sia Raya ini bukan milik satu keluarga atau satu orang, tapi milik semua rakyat. Menghasut. Teruslah menghasut. Selanjutnya APA yang akan kau katakan? Apakah akan mengatakan, apakah bangsawan dan jenderal turun-temurun sejak lahir? Su King, sudah 10 tahun, kenapa kamu tidak pernah berkembang sama sekali? Jangan terlalu sombong. Di mana kamu menempatkan Biro Pengawasan Negeri Sia Raya? Biro Pengawasan? Hahaha. Biro Pengawasan ITU Dinajarakan Langsung Olaraja, memang aku agak takut. Tapi, cuma dengan kalian, apakah bisa memerintah Departemen Pengawasan? Bahkan itu hanya seekor anjing di Biro Pengawasan. Kalian juga tidak pantas untuk bertemu dengannya. Lalu bagaimana kau tahu bahwa komandan tertinggi Biro Pengawasan Negeri Sia Raya tidak ada di sini? Su Qing, apakah kamu bodoh atau aku yang bodoh? Biro Pengawasan bertugas mengawasi semua pejabat sipil dan militer negeri Sia Raya. Komandannya berposisi di bawah 1 orang dan di atas ribuan orang. Bagaimana mungkin kalian bisa bertemu dengannya? Kalau begitu coba tebak. Siapa aku? Su Qing, kamu tidak akan mengatakan bahwa kamu adalah komandan tertinggi Biro Pengawasan itu, kan? Bukankah itu mungkin? Su Qing, sudah 10 tahun, aku selalu mengira kamu hanya cacat badan. Tidak menyangka, otakmu juga rusak. Terima uangku, cepat lakukan tugasmu. Su Qing. Aku harus mengingatkanmu sekali lagi. Kamu adalah bajingan yang meninggalkan negeri Sia Raya untuk bertinju curang. Dan anakmu Suyun adalah sampah yang hanya bisa bertinju dengan mengonsumsi stimulan. Su Qing.
Lepaskan semua fantasi yang tidak masuk akal itu. Kamu hanya orang yang tidak berarti, jangan pernah berpikir. Suatu hari nanti kamu bisa bangkit kembali. Pertarungan tinju ini sudah tidak perlu dilanjutkan lagi. Paham? Selanjutnya saya umumkan. Pemenang akhir pertandingan tinju ini adalah Gong Ben dari pihak mereka. Petinju Dasya, Suyun. Dinyatakan tidak layak mengikuti kompetisi selamanya. Bagaimana bisa seperti ini? Ini. Menang sesederhana itu? Benar. Kami butuh penjelasan. Penjelasan. Xiao Tianche. Kamu mengorbankan kepentingan Daxia demi menyenangkan mereka. Tidak takut mempermalukan leluhur? Su Cheng. Di dunia ini, yang penting kekuatan dan latar belakang. Sedangkan kamu, Hanyela. Orang tak berguna yang setengah kakinya sudah masuk liang kubur. Kekuatan? Latar belakang? Apa yang kumiliki? Kalian takkan pernah bisa membayangkannya. Cukup Su King. Masih menganggap diri sebagai panglima tertinggi Dewan Pengawas Daxia? Betul. Akulah panglima tertinggi Dewan Pengawas Daxia yang ditunjuk langsung oleh Raja Negara. Benar-benar katak dalam tempurung. Kalian hanya mau percaya apa yang kalian lihat. Tak kalian sadari, King Ge adalah orang paling terhormat di antara semua orang di sini. Kalian berdua saling mendukung, lalu kami harus percaya bahwa seorang sampah di depan mata kami tiba-tiba berubah menjadi seorang panglima yang tak terjangkau. Kukatakan, orang jelata tetaplah orang jelata. Jangan pernah berpikir bisa disamakan dengan keluarga terhormat kami. Memangnya apa salahnya orang jelata? Bukankah orang jelata juga manusia? Kalian cuma terlahir di keluarga baik, kan? Atas dasar apa meremehkan kami? Meski sangat tak ingin mengakuinya. Tapi sepertinya itu fakta juga, ya. Dengan ada parasit-parasit seperti ini, petinju Daxia kami takkan pernah bisa maju. Pemirsa sekalian, tak disangka pertandingan tinju kali ini menghasilkan keputusan yang sulit diterima lagi. Tapi tidak apa. Aku percaya, suatu hari nanti, kita pasti akan bangkit. Su Cheng. Aku akui kamu memang hebat, aku juga bukan lawanmu. TAPI. Lalu apa? Sama seperti 10 tahun lalu. Kamu tetap akan kukalahkan. Kalian orang Daxia ini merancang jebakan untuk sesama sendiri, benar-benar mengagumkan. Daxia telah berdiri di dunia selama ribuan tahun, seharusnya dihormati semua negara. Disembah semua bangsa. Hanya karena ada sampah-sampah seperti kalian. Barulah kami diejek berbagai negara. Hari ini, Dewan Pengawas Daxia, atas perintah Raja Negara, menjalankan tugas pengawasan, membersihkan sampah-sampah. Saya telah menanggung beban dan penghinaan selama puluhan tahun hanya untuk menyelidiki kebenarannya. Dan menyingkirkan sampah-sampah seperti kalian satu persatu. Hahaha, Su King, apakah kau sedang bercanda denganku? Hanya dengan kemampuan bertarungmu, kau ingin menghabisi kami? Jangan terlalu berhayal. Benar. Keluarga Xiao telah menguasai Daxia selama ratusan tahun. Hanya dengkin kau? Jangan bermimpi. Su Cheng, aku akui, kau memang memiliki kemampuan tertentu. Cukup untuk membuat Jiang Hao bangkrut. Bahkan aku tidak bisa melacak siapa yang membantumu. Tapi apa gunanya? Di Daxia, aku, Xiao Tianche, adalah raja yang abadi. Xiao Tianche, kau pikir di Daxia tidak ada yang bisa mengendalikanmu? Ada, tentu ada. Tapi orang besar seperti itu, apakah kalian pantas mengenalnya? Su Cheng, kau meninggalkan Daxia, itu dosa besar. Sekarang kau bahkan berani menyamar sebagai panglima tertinggi Dewan Pengawas, itu menambah dosamu. Tangkap bajingan ini. Panglima tertinggi Dewan Pengawas Daxia ada di sini. Siapa yang berani berulah? Tidak mungkin. Kalian semua palsu. Benar, dia palsu. Panglima Dewan Pengawas memiliki jabatan tinggi, dia adalah saudara angkat raja. Medali emas pemberian kaisar. Aku pernah beruntung bertemu dengannya. Pasti bukan Su King. Kau pernah melihatku? Mengapa aku tidak ingat? Su King, sampai sekarang kau masih berpura-pura? Sungguh membuatku kagum. Kalau begitu, lihat baik-baik. Apa ini? Melihat Panglima. Masih tidak berlutut? Musuh dari luar memang patut dibenci. Tapi pengkhianat seperti kalian lebih patut dibenci lagi.
Su King, jangan bicara omong kosong. Dewan pengawas diberikan langsung oleh raja. Jika kau bisa memanggil raja ke sini, maka kami akan mengakui kau sebagai panglima tertinggi. Baik, seperti yang kau inginkan. Semoga nanti kau masih bisa tenang. Ruowan, laporkan kepada raja. Baik, Ikan sudah masuk perangkap. Bisa kita tarik jarinya. baik. Akhirnya kita bisa menangkap. Semua orang bekerja ini sekaligus. Su King, jangan saksokan di sini. Bahkan aku mau ketemu raja saja harus reservasi 10 hari sebelumnya. Kamu bilang bisa bikin raja datang sendiri. Siapa kamu pikir kamu ini? Siapa aku tidak penting. Yang penting, jangan lupa siapa dirimu sendiri. Semua orang tahu, aku adalah keluarga pertama di Dacia. Aku kasih waktu 3 menit. Setelah 3 menit, itu adalah hari kematianmu. Terus aja kalian sombong. 3 menit lagi, kalian akan tahu apa itu keputusasaan. Su King dan kawan-kawannya cuma mau mengulur waktu. Lebih baik kita tangkap mereka sekarang juga. Su King, di zaman ini, yang penting adalah kekuasaan. Dan keluarga Xiao adalah kekuasaan itu sendiri. Tinggal 2 menit lagi. Aku tunggu di sini, lihat saja. Apakah raja akan datang hanya karena satu telepon darimu? Kepala keluarga, menurutku mereka cuma cari sensasi aja. Lebih baik kita segera tangkap mereka semua. Nanti malah ada masalah. Santai saja, cuma 2 menit. Semua ada dalam kendaliku. Percaya diri itu bagus. Tapi terlalu percaya diri itu sombong. Semoga kamu bisa tahan dengan akibatnya. Sampai sekarang masih aja mulut besar. Kalau raja tidak datang, hari ini adalah hari kematian kalian. Benar-benar katak dalam tempurung. Tinggal 1 menit lagi. Su Cheng. Orang yang kamu panggil mana? Rajanya mana? Hahaha. Setelah kamu mati, semoga kamu paham satu hal. Orang rendahan tetap rendahan, tak akan pernah bisa menantang otoritas. Sayang sekali, petinju nomor 1 Dacia MU. Tidak mati di atas ring, tapi mati di tangan orang sendiri. Sungguh menyedihkan. Setelah kamu mati, aku, Bushi, akan jadi nomor 1 di dunia. Hahaha. Jangan buru-buru. Baru seru kalau sampai detik terakhir, bukan? Pura-pura, teres pura-pura. Kepala keluarga, waktunya hampir habis. Ayo kita serang. Tinggal 5 detik terakhir. 5, 3, 2. Waktu habis. Su Cheng. Sepertinya raja tidak akan datang. Selesai. Semakin besar harapan. Datanglah orang. Tangkap Su Cheng dan kawan-kawannya semua. Aku akan hukum mereka mati dengan cara dipotong-potong hidup-hidup. Sayap. Ayah, Tante Ruowan. Kalian pergi dulu. Tuanku Raja tiba. Tuanku Raja datang sendiri. Siapa berani lancang? Su King benar-benar berhasil mengundang Tuanku Raja. Raja palsu. Mereka palsu. Su King. Dari mana kamu cari aktor ini? Kamu cari mati ya? Mau gantung diri di depan raja mau? Kamu bilang aku palsu. Lantas siapa yang asli? Tuanku Raja itu sosok agung. Penguasa dunia, pilihan langit. Lihat dirimu sendiri. Cuma anjing yang pakai baju mewah. Su King, kamu berlebihan. Aku beridahu. Kepala keluarga kami sudah lihat segalanya. Kau kira kami akan tertipu? Xiao Tianche, kamu benar-benar cari mati. Parentan. Hapus nama keluarga Xiao dari Dacia. Hahaha. Kamu ini karung apa? Bisa banget ngibul. Dengan apa kamu hapus nama keluarga Xiao kami? Cuma modal mulut jelekmu? Aduh. Berani-beraninya kamu pukul aku. Bukti jelas. Pukul kamu, kamu sudah berdosa mati. Hari ini, aku akan berantas penjahat untuk rakyat, hukum mati kamu di tempat. Siapa berani sentuh aku? Keluarga Xiaoku adalah keluarga nomor 1 di Dacia. Nomor 1. Xiao Tianche, ajalmu sudah dekat. Omong kosong. Bawa beberapa aktor, mau nakutin siapa? Aku tak percaya. Benar, Dacia adalah dunia para keluarga ningrat. Biar ku beritahu, bahkan Tuanku Raja pun, jika bertemu kepala keluarga, harus beri muka. Xiao Tianxi. Kamu bahkan tak menghargai Tuanku Raja?
Kan dia sudah bilang. Yang dipanggil Su King itu bukan tuanku raja asli, tapi palsu. Kalau begitu, status Su King di pengadilan tertinggi Dacia ini. Jangan-jangan juga palsu? Sayang ya, sepertinya. Tak ada yang bisa mengadili Xiao Tianche. Meski bukti kalian jelas, di Dacia. Siapa yang bisa mengadili keluarga Xiao kami? Siapa yang berani mengadili keluarga Xiao kami? Benar. Di Dacia, keluarga Xiao adalah langit. Kami semua selamanya menghormati kepala keluarga Xiao. Sangat sombong. Keluarga Xiao bagaimana? Keluarga Ningrat bagaimana? Aku yang akan mengadili. Aku yang akan menghakimi. Tuanku, semua tahanan yang ditahan telah dibebaskan oleh Gubernur Zheng. Zheng Tianming. Xiao Tianche, ini ulahmu. Su King, kecewa ya? Kekuatan di belakangku. Tak bisa kau bayangkan. Lalu, bagaimana kau tahu? Aku tak punya persiapan cadangan? Kepala keluarga, jangan-jangan Su King benar-benar punya persiapan cadangan? Persiapan cadangan? Su King, tahu siapa yang meneleponku? Kepala keluarga, hal ini sudah diketahui kantor gubernur. Gubernur Zheng segera datang dengan orang untuk membantumu. Ternyata Gubernur Zheng. Juga orang keluargamu Xiao, ya? Tentu saja. Gubernur Zheng adalah teman lama keluarga kami, Xiao. Hubungan kami kuat seperti baja. Su Qing, sekarang kau tahu. Siapa yang kata dalam tempurung? Omong kosong. Gubernur Zheng akan jadi kaki tanganmu? Aku dengar Gubernur Zheng selalu membela rakyat. Tak pernah korupsi atau menerima suap. Pemimpin negara, inilah waktunya. Aku bersabar 10 tahun. Hanya untuk membersihkan sampah dari Xia. Hari ini, baik Jiang Hao maupun keluargamu Xiao. Atau bahkan kantor gubernur. Akan kulihat, hantu-hantu apalagi di belakangmu. Kau sebut siapa hantu? Aku, gubernur, menerima laporan. Ada yang memanipulasi arena tinju. Katakan, apa yang sebenarnya terjadi? Gubernur Zheng, buktinya sudah jelas. Oh. Kepala keluarga Xiao, CEO Jiang. Apa yang ingin kalian katakan? Ini fitnah. Su King yang memfitnah Gubernur Zheng. Aku adalah keluarga nomor 1 di Xia. Ada yang sengaja memasukkan bukti, menjebak kami. Apa hukumannya? Bukti itu kau yang berikan kan? Katakanlah, mengapa kau memfitnah kepala keluarga Xiao? Memfitnah? Gubernur Zheng. Kau harus bertanggung jawab atas ucapanmu. Aku, gubernur, tentu akan bertanggung jawab atas ucapanku. Su Cheng. Aku mengenalmu. Dulu, tokoh nomor 1 di arena tinju Xia. Tapi itu semua bukan alasanmu memfitnah orang lain. Hari ini ada aku, gubernur jenderal, di sini. Jangan harap bisa menjebak siapapun. Sepertinya ini ikan besar terakhirnya. Kak King, kita bisa tarik jaringnya. Gubernur Jenderal Zheng, aku juga pernah dengar tentangmu. Di kalangan rakyat biasa, reputasimu sangat tinggi, nama baik sebagai pejabat sangat bagus. Aku pernah membayangkan siapapun yang pergi. Tapi aku tidak pernah membayangkan kamu. Bagaimana aku bertindak sebagai gubernur jenderal, tidak perlu kamu ikut campur. Gubernur Jenderal Zheng, ngomong apa lagi sama dia? Lebih baik kata memfitnah kepala keluarga Xiao ini. Su Cheng. Apalagi jurus yang kamu punya, keluarkan saja, aku sebagai kepala keluarga hari ini akan memberitahumu. Meski kamu habiskan semua kartu trufmu, jangan harap bisa sentuh aku sedikit pun. Gubernur Jenderal Zheng Zheng. Bukan datang untuk menangkap Xiao Tianche. Gubernur Jenderal Zheng. Pernahkah kamu berpikir, aku sengaja mengirim orang ke kantor gubernur? Hanya untuk memancingmu? Maman Singku, kalau baju de sekarang aku beritahu kamu. Aku tulus dan tidak merasa bersalah. Wah, tulus dan tidak merasa bersalah, ya. Siapa itu Gubernur Jenderal Zheng? Hah? Semua orang tahu. Su King, apa kamu masih mau mengarang fakta dan mengatur-atur Gubernur Jenderal Zheng? Su Cheng, kamu jelas tahu hal-hal yang kami lakukan, tapi tidak bisa berbuat apa-apa pada kami. Putus asa? Yang putus asa bukan aku, tapi kalian. Piut kami putus asa. Mungkin kamu tidak punya kemampuan itu. Seorang petinju benar-benar pikir bisa menutupi langit dengan satu tangan? Jangan lupa, ini Dacia. Tempat yang punya hukum, hukumku. Bisa lebih tinggi dari badan pengawas yang mengawasi semua pejabat? Bisa lebih tinggi dari Raja Negara? Apa maksudmu? 10 tahun lalu, Raja Negara mengangkatku sebagai panglima tertinggi badan pengawas Dacia. Tepatnya untuk membersihkan orang-orang jahat seperti kalian. Aku terjun ke dalam permainan, menanggung nama buruk, agar kalian lengah. Menyelidiki secara diam-diam. Ayah, rupanya kamu
Xiao Yun. Hal ini terpendam dalam hatiku selama 10 tahun. Aku tidak pernah memberitahumu, meski kamu punya keadilan dalam hati. Penuh semangat, tapi kamu masih terlalu mudah terpancing. Aku takut. Ayah, jangan katakan lagi, aku percaya padamu. Kalian binatang. Sekarang, aku punya wewenang untuk menghukum kalian, kan? Dasya de Keyuan. Berdasarkan apa kau pantas? Kau bilang kau dari Daxia Ducayuan, ya berarti kau dari sana? Aku hanya percaya apa yang diucapkan langsung oleh Raja. Selain itu, aku tidak percaya siapapun. Baik. Kalau begitu, buka lebar-lebar matamu yang seperti anjing itu. Lihat, siapa orang ini? Gubernur, cepat ungkapkan kebohongan si sampah yang mengaku sebagai raja ini. Hahaha, Su Qing. Gubernur adalah tangan kanan raja. Di hadapannya, kalian masih berani berpura-pura. Hari ini kalian pasti mati. R.A. Raja. Gubernur K.A. Kau bilang apa? Gubernur Seng? Anak buahmu ini cukup berani ya. Ini tidak mungkin. Mana mungkin dia raja yang asli? Su Qing hanyalah seorang petinju miskin. Bagaimana mungkin dia bisa mengundang raja? Astaga, Su Qing benar-benar mengundang raja. Hahaha, sepertinya. Identitas Su Qing sebagai panglima tertinggi Daxia Ducayuan. Itu juga benar dong. Pukulai mereka. Pukuli si brengsek itu. Selesai, kali ini benar-benar selesai. Xiao Tianqi. Kekuatan raja, dibandingkan dengan keluarga Xiao Enyu, bagaimana? Aku. Gubernur Zheng. Raja datang sendiri. Sekarang apalagi yang mau kau katakan? Gubernur Seng. Ini semua adalah orang-orangmu, kau berencana. Bagaimana menenggani mereka? Gubernur, tolong aku. Sepertinya ada kesalahpahaman di sini. Keluarga Xiao selalu menjaga batasannya. Raja, jangan sampai kau dibutakan oleh orang-orang yang tidak pantas. Aku pikir masalah ini lebih baik. Hukum dengan 3 cangkir arak. Lepakin saja begitu. Kesalahpahaman? Menindas rakyat adalah kesalahpahaman? Tidak menghormati raja adalah kesalahpahaman? Itu juga kesalahpahaman? Kurasa kau ingin menyelamatkan nyawa orang-orang ini, kan? Para pengecut licik ini. Hukum dengan 3 cangkir arak. Gubernur Seng, jabatan gubernurmu ini tidak mau kau pegang lagi, ya? Raja bermaksud menghukumku? Benar. Wahahaha. Kamu pikir kamu bisa menghukum aku, Gubernur Seng? Kamu tahu sedang bicara dengan siapa? Tentu tahu. Raja negara? Sayangnya, tidak lama lagi bukan lagi. Apa katamu? Tangkap mereka semua. Apa yang terjadi? Gubernur Zheng. Kamu mau memberontak? Wahahaha. Lumayan cerdas juga, Raja. Usaha kerasku tidak sia-sia. Merancang jebakan berlapis ini. Hari ini, akhirnya aku berhasil memancingmu keluar. Benar, semua ini aku yang lakukan. Senua tindakan keluarga Xiao. Termasuk masuknya Gongben dan yang lain. Atas perintahku. Setelah hari ini, langit Daxia akan berubah. Brengsek. Terus kenapa? Mulai sekarang, daerah ini aku yang pegang kendali. Tanpa izinku. Siapa berani pergi, hukumannya mati. Bagus, Gubernur Zheng. Akhirnya kamu mengaku. Benar, aku mengaku. Terus kenapa? Aku berani berdiri hari ini, sudah siap segalanya. Posisi Raja Daxia. Saatnya diganti orang. Brengsek. Cuma kamu? Kamu itu komandan tertinggi Ducayuan? Sudah lama mendengar namamu. Bertahun-tahun Ducayuanmu diam-diam melawanku. Sayang sekali. Hari ini, aku akan membuatmu lenyap selamanya. Cuma bawa beberapa orang, bermimpi mengacaukan tatanan Daxia? Wahahaha, tentu tidak cuma itu. Baik, tunjukkan semua kartu trufmu. Kalau tidak, siapa menang belum tentu. Baik, baru sadar kalau sudah di ujung tanduk. Hari ini, aku akan biarkan kalian mati dengan mengerti.
keluarga Zhao dari Provinsi Timur, keluarga Qian dari Provinsi Selatan, keluarga San dari Provinsi Barat, keluarga Li dari Provinsi Utara. 4 konglomerat, siap perintah gubernur. Kalian semua sudah pergi? Wahahahahaha. Benar. Keempat konglomerat sudah lama bergabung di bawahku. 3 keluarga besar dari Shangjing juga terus mendukungku. Wahahahaha. Juga Denggen Banchuan Perkenalan Tuan Gongban. Masuk untuk membantuku, siap kapan saja atas perintahku. Selama aku membunuhmu semua hari ini, seluruh Dacia, tidak ada yang bisa menghentikanku. Menyerahlah tanpa perlawanan. Bagus, bagus, bagus. 4 konglomerat besar, 3 keluarga bangsawan Shangjing. Sepertinya semua orangmu sudah berkumpul di sini. Hahaha Su Qing. Apa gunanya kamu membawa Raja Negara ke sini? Raja Negara Dacia akan segera diganti. Su Qing, Panglima tertinggi pengadilan pemeriksa Dacia. Lalu apa yang bisa kamu lakukan? Kamu akan segera menjadi tawanan Gubernur Sheng. Kamu ditakdirkan untuk diinjak-injak oleh keluarga Xiao kami. Sudah berakhir. Kita akan jatuh ke tangan penjahat ini. Su Qing. Yang mulia Raja Negara, tenang saja. Semuanya sudah sesuai rencana. Hanya ini semua orangmu? Hanya ini saja Su Qing. Kamu ketakutan sampai bodoh kan? 4 konglomerat besar, 3 keluarga bangsawan Shangjing. Setiap dari kami bisa menghancurkanmu. Semuanya semudah menekan seeker semat. Kamu masih berani bicara besar. Gubernur Sheng. Aku Xiao Tianjie bersedia mengikuti Anda. Untuk merebut tahta Raja Negara, aku Jiang Hao. Juga bersedia melayani gubernur dengan setia, siap mati kapanpun. Ada aku juga bersedia, setia mengikuti gubernur sampai mati. Hahaha gubernur Anda selalu menjadi teman kami akan mendukung Anda sepenuhnya. Merebut tahta Raja Negara. Orang Castle yang tidak tahu malu. Ayah, anak sudah ingat, dalam segala hal tidak boleh terburu-buru. Rencanakan dengan matang baru beraksi. Sekarang semua ikan sudah masuk ke jaring. Akhirnya bisa menarik jaringnya. Hahaha, sudah hampir mati masih berpura-pura. Hanya dengan sampah kalian ini, apa masih berani bermimpi membalikkan keadaan? Hahaha, perlu cat dan minta maaf sekarang. Jilat soal sepatu gubernur kami, mungkin masih bisa memberikanmu jenazah utuh. Untuk hari ini, saya sudah merencanakan selama puluhan tahun. Perjuangan sekaratmu tidak ada artinya sama sekali. Kalian dengar tidak? Apapun yang kalian perjuangkan, tidak ada artinya sama sekali. Gubernur memang bijak dan perkasa. Bukankah itu, bagaimana kalian bisa melakukan hal seperti ini? Kalian itu, bagaimana cara bicara dengan gubernur kami? Hei, jangan gugup. Teman-teman sekalian. Kalian juga telah tertipu oleh Su Qing dan ayahnya. Mungkin ada sedikit kesalahpahaman tentang saya. Tapi saya tidak menyalahkan kalian. Asalkan kalian sekarang meninggalkan kegelapan dan menuju terang. Hal-hal yang dulu, saya tidak akan mengejar sama sekali. Gubernur, begitu murah hati. Kalian semua, cepat berlutut, sujud dan berterima kasih. Gubernur sudah memaafkan kalian. Jangan sampai kalian tidak tahu terima kasih. Persetan denganmu. Semua orang, dengarkan saya. Kalian membelot sekarang belum terlambat. Jika masih nekat mengikuti keluarga Su, ayah dan anak, jalan gelap sampai akhir. Jangan salahkan kami tidak ramah lagi. Jangan lakukan perlawanan sia-sia lagi. Siapa yang bisa bunuh Su Qing dan ayahnya untuk saya? Saya akan beri hadiah emas berjuta, naik pangkat dan jabatan. Semua yang hadir di sini adalah... Kamu benar-benar ahli meracuni pikiran orang. Tidak heran menduduki posisi tinggi, masih bisa bersembunyi di Daxia puluhan tahun. Hahaha. Su Qing, perkataanmu sekarang sudah tidak ada. Artinya lagi, tidak ada orang di dunia ini yang tidak tertarik dengan uang dan kekuasaan. Hari ini akan kuperlihatkan rasanya dikhianati semua orang. Akan kuperlihatkan orang-orang yang ingin kamu lindungi adalah sekelompok orang Daxia seperti apa. Siapa yang duluan? Lukai dia sekali. Saya akan ampuni nyawa kalian. Perkataan gubernur. Sudah kalian dengar? Naik pangkat jabatan.
Kaya Raya. Atau Ikat Mati bersama Raja Negara dan Keluarga Su, ayah dan anak? Pilihan ada di tangan kalian. Bunuh Su King dan ayahnya. Kemewahan dan kekayaan ada di depan mata. Nona cantik, masih muda, secantik bunga. Ikut mati bersama Su King, si tua bangka ini. Bukankah terlalu disayangkan? Begini saja. Kamu ikut saya. Hidup enak dan mewah. Tidak tahu malu. Berani-beraninya kamu pukul saya. Su King, jangan sombong. Tidak lama lagi. Akan kuhancurkan tubuhmu. Barang tak berguna. Yang lainnya, perempuan bertindak emosional. Otak tidak jelas. Bagaimana dengan kalian? Kalian juga mau ikut keluarga Su, ayah dan anak? Mati bersama? Saya lebih baik mati, daripada bersekutu denganmu. Benar. Su King dan ayahnya adalah pahlawan Daxia kita. Jangan sampai pahlawan kecewa. Pahlawan. Rakyat bandel. Kalian, rakyat bandel bodoh. Ayah, lihat kan? Keteguhan hati kita. Bukan tanpa makna. Jiwa negara kita, Sia, pada akhirnya takkan pernah padam. Baiklah, kalau kalian menolak tawaran baik dan memilih hukuman, jangan salahkan kami tak kenal ampun. Jalan ke surga terbuka lebar, tapi kalian tak mau lewati. Maka pergilah ke neraka bersatu dengan leluhur kalian. Bodoh. Tangkap mereka. Ya. Dasar binatang. Kami orang Sia punya tulang punggung. Kalian takkan bisa mematahkannya. Su King, selama 10 tahun ini, aku salah menuduhmu. Kalian berdua, ayah dan anak. Negara Sia telah berbuat salah pada kalian. Wah, kau memang punya nyali. Baik, hari ini aku akan menjadikanmu contoh pertama. Biar rakyat bodoh ini menyaksikan. Akibatnya melawanku. Seng. Hancurkan dia. Sudah cukup omongmu? Sekarang giliranku. Su King, sampai saat ini, apalagi yang bisa kau lakukan? Gubernur, menjadi penguasa baru, memegang kendali Sia. Sudah situasi yang tak terelakkan. Hanya dengan kalian berdua, ayah dan anak, takkan bisa mengubah takdir. Kurasa kau tahu. Hidupmu tak akan lama lagi, cuma buang-buang waktu di sini. Su King, aku akan membalas. Segala penginan yang kau berikan padaku, satu persatu. Dan wanita-wanitamu, hehehe, juga akan jadi mainanku. Hidup Raja Zheng. Ahahaha. Kalian terlalu sombong. Hidup Raja Zheng. Sombong. Sombong itu hak para pemenang. Hari ini, pada akhirnya kalian kalah selangkah. Kalah dariku juga suatu kehormatan bagi kalian. Bunuh kalian, dan aku jadi penguasa. Sayangnya, mimpi indahmu jadi penguasa akan pupus. Hanya dengan angan-anganmu, takkan bisa mengubah kekalahan yang pasti. Berkelahi mulut saja kau. Tunggu sampai Raja Zheng resmi berkuasa. Kami, keluarga-keluarga besar, akan menginjak-injak orang-orang sepertimu. 10 tahun bersembunyi, yang setia dan pengkhianat sudah jelas. Hari ini jaring ditutup. Kembalikan kejernihan dan kedamaian pada negara kita, Sia. Apa maksudnya? Di mana pengawal-pengawal Sia? Siap menerima perintah Panglima. Tidak mungkin. Bagaimana bisa sebanyak ini? Pengawal Sia ini? Buruk Gubernur. Burak. Katakan. Buat inti dan 4 pengawal besar di segala penjuru. Semua bisnis dari 3 keluarga besar di Shangjing telah digulung habis oleh lembaga pengawas Sia. Banyak orang ditangkap dan dipenjara. Apa katamu? Gubernur, tetap harus kuucapkan terima kasih padamu. Telah memberitahuku satu persatu semua cecunguk itu, menghemat banyak waktuku. Su King, kau bersenang-senang terlalu sifat. Mereka sudah masak ke negara ini. Sekarang sedang menunggu perintahku. Mengambil kembali tanah yang hilang? Bagi saya, itu cuma masalah menit. Benar. Jaga mulutmu. Baka. Jangan, baka, lagi. Lebih baik dengarkan dulu baik-baik. Tuan Gubernur, orang yang masuk sudah disergap. Semuanya sudah hancur. APA. Selesai. Sekarang benar-benar selesai. Ini tidak. Ini tidak mungkin. Saya sudah merencanakan ini selama puluhan tahun. Gagal begitu saja? Ini pasti tidak benar. Hari ini, kalian semua akan kami habisi. Kendalikan mereka semua. Jangan bergerak. Perlu tut.
Aduh, aduh. Tidak, kalian tidak boleh menyentuhku. Aku adalah kepala keluarga Xiao, keluarga terhormat. Orang terpandang. Apa hak kalian menyentuhku? Aduh, aduh. Hentikan. Aku Gubernur Agung Dacia. Di bawah satu orang, di atas 10.000. Lepaskan aku. Lepaskan, Governor. Sekarang kau bukan lagi. Tuan Negara. Aku tahu aku salah. Maafkan aku kali ini. Su Cheng. Biarkan aku pergi. Keluargaku, keluarga Xiao, akan selalu patuh pada perintahmu. Hak Ching, lepaskan aku. Aku akan bersujud padamu. Kamu, lepaskan aku. Sini Amerika. Mereka yang memaksaku. Bukan urusanku. Sekarang baru tahu minta ampun? Sudah terlambat. Aku, Su King, atas nama Panglima Tertinggi Dewan Pengawas Dacia, mengumumkan Gubernur Zheng, Xiao Tian, Che Jianghao, dan lainnya. 3 hari kemudian, akan disita seluruh hartanya secara siaran langsung global untuk dikembalikan ke kas negara, demi kesejahteraan rakyat. Bagus. Para bajingan itu pantas mati. Siapapun yang berani mengganggu fondasi Dacia, pantas dihukum mati. Hadirin sekalian, Panglima Tertinggi Dewan Pengawas Dacia, juara tinju Su King. Demi negara dan rakyat, menanggung penghinaan selama 10 tahun. Hari ini, secara resmi dianugerahi gelar pilar negara Dacia. Xiao Yun, melalui latihan di pertandingan tinju. Perkembangannya sangat pesat. Kak King, Hah? kamu tidak berniat bertanding lagi? Aku sudah tua. Sekarang dunia milik anak muda. Mana ada? Siapa bilang kau tua? Lupa ya? Waktu di pertandingan tinju dulu, ada cewek-cewek memanggilmu Om Ganteng. Ganteng pun tetap Om. Ingge, Kak King. Hah? Aku itu. Nggak ada apa-apa. Ayah, dengerin dulu. Tantruan itu, rajin dan setia. Sudah belasan tahun ikutin ayah. Perasaannya, masih nggak ngerti juga. Xiao Yun, jangan ngomong sembarangan. Aku nggak ngomong sembarangan. Ini bukan ngomong sembarangan. Lihat tuh, muka Tantruan aja udah merah. Bocah nakal, mau merasakan lagi. Didikan ayah yang penyayang. Ayah, Jangan ganggu Xiao Yun. Ingge, aku cuma pengen tahu. Kamu mau ngapain sama aku? Ruowan. Aku kan lebih tua 10 tahun, aku takut kamu. Aku nggak peduli. Kalau gitu, Ruowan. Mari kita menikah. Nah gitu dong. Kebetulan tahun ini ada pertandingan tinju. Aku bakal bawa pulang juara. Buat kado pernikahan buat ayah dan tante Ruowan. Menang. Memang anakku. Hahaha. Ingge. Hah? Sekarang Xiao Yun udah manggil aku mama. Aku juga sering masakin dia makanan bergizi. Jangan lupa jasa-jasaku ya. Tentu saja enggak. Ruowan. Aku akan siapkan pernikahan yang sangat meriah buatmu. Kalau gitu, aku cuma bisa berharap sedikit. Biar fans-fans cewekmu pada putus asa. Aduh jangan ngomong sembarangan, mana ada fans cewek. Hahaha. Lah yang waktu di pertandingan tinju itu, cewek yang peluk kamu itu? Aduh, masakannya gosong. Hei, Su King. Kembali sini. Selamat datang. Hahaha. Selamat datang. Silakan masuk ke dalam. Hei Su King. Hah? Kamu bilang, penggemar kecilmu itu akan datang ya? Aduh. Sudah berapa kali saya bilang kan, tidak ada penggemar kecil. Itu cuma adik perempuan saja. Adik perempuan. Wah, Waktu dia pelukmu waktu itu, dia pakai baju ungu loh. siapa yang nyalakan musik ini? Ganti, cepat ganti sekarang. Sayang, itu cuma miskomprensi loh, dengar saya jelasin ya. Kamu lebih baik bicara yang sebenarnya. Su Ching, Paman Ganteng. Wah, selamat datang, selamat datang. Hei. Selamat menempuh hidup baru. Terima kasih, silakan masuk ke dalam. Ini. Su King.
Sakit, aduh. Bu, Pak, jangan berantem dong. Pernikahan kita akan segera mulai nih. Iya benar. Berantem di hari ini gak bagus nasibnya loh. Iya, ayo. Kita urus yang penting. Iya, urus yang penting. Ayo cepat pergi. Urus yang penting. Semuanya ayo kemari.